Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Mami Donna. Di mana Madon official story. Gue paling suka ya kan lihat emot cinta yang bertebaran dengan bintang-bintang. Bukan lagi, ada banyak warna ungu, yaitu sebuah kemandirian. Warna hijau juga ada sebuah perubahan ya. Biru ada kedamaian, kuning ada sebuah eh, pencerahan dari hati ya. Intinya putih ada sebuah ketenangan hidup ya. Dan kalau dilihat di sini untuk pink ada energi cinta ya. Kalau orange itu energi dari semesta untuk sebuah berkah, dan kalau merah ya emosi manusia tidak bisa dibendung, itu pasti ya kan. Hari ini kita mau cek and recheck tentang apa? Mutiara Hati ya, dari buku Mutiara Hati tentang perjalanan rahasianya seperti apa. Dari buku Perjalanan Rahasia dari Mutiara Hati Manusia itu seperti apa. Ya, kita tidak meramal, hanya cek and recheck ya. Silakan yang mau konsul lanjut ke admin sayang ya, ada di profil, dan mau beli produk-produk MD langsung ke admin juga. Yang mau masuk komunitas gratis sayang ya. Oke, kita mau cek and recheck ya. Mohon kalian yang mendengarkan cerita ini, kalau resonate alhamdulillah itu cerita kalian, tapi kalau misalnya bertolak belakang jangan baper kalian ya. Nanti kalau kalian baper repot kalian. Oke, thank you. Ada beberapa baper, jangan baper lah sayang. Kita ini kan bukan meramal tapi bercerita tentang buku yang Mami lihat sesuai gambar. Namanya juga baca buku. Baca buku itu kan kayak baca komik. Namanya baca komik yang keluar gambarnya, ya itu yang kita cerita lah. Ya kan? Oke. Tentang perjalanan manusia. Apa yang ingin diceritakan dari buku Mutiara Hati Rahasia Perjalanan? Oke. Dikatakan di sini, akan terbuka mata kedua dari manusia, yaitu akan dikasih lihat bahwa yang namanya tanggung jawab hidup manusia itu sesuai dengan janji ya. Jangan cuma berjanji dengan tanggung jawab tapi tidak mampu mengatasi tanggung jawabnya, terutama sama anak-anak. Nah, akan ada sebuah perubahan di dalam diri manusia itu. Ketika manusia itu melakukan perbuatan baik, maka akan kembalinya menjadi baik, buruk menjadi buruk, sesuai amal yang diperbuat dan ibadah yang dilakukan. Dalam artian berbalik sayang. Ya, manusia bikin jahat ya jahat, baik ya baik, tetap baik. Nah, itu nggak bisa dikamuflase ya. Walaupun manusia bisa kamuflase, tapi Tuhan tidak ya. Dan sudah tidak ada lagi kesedihan. Ada beberapa manusia yang sudah keluar dari kesedihan ya, pusing ya, 7 keliling tapi sudah tidak pusing lagi. Tapi ada beberapa manusia yang masih memilih dalam ketakutan ya, yang harusnya melepas topeng dari diri, tapi masih ada beberapa manusia yang memakai topeng. Masih berpikir pakai lagi enggak, pakai lagi nih topengnya, dipakai lagi enggak, dipakai lagi enggak nih. Harusnya harus keluar sayang. Jangan dipakai terus topengnya sayang. Nanti jadi topeng monyet sayang. Dan ada beberapa kejadian, dalam artian yang namanya badai, manusia itu selalu hidupnya itu pasang surut ya. Badai namanya ada peringatan, akan ada datang namanya badai kehidupan. Terserah badai kehidupan seperti apa, yang jelas kalian harus mampu untuk mengatasi badai cuaca yang tidak baik di dalam sebuah kehidupan. Yang jelas harus yakin kekuatan dari Tuhan, apapun bentuknya itu adalah barokah. Sebesar apapun Tuhan memberikan kendala ya, seperti
hati yang betul-betul tidak mampu ya. Nih bisa dilihat bentuknya nih. Sungguh mengeri juga ya. Seperti trompet dalam artian ya ini akan ada badai, badai besar. Semoga aja kita dilindungi apapun bentuknya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan beberapa orang sudah mulai paham apa yang dikatakan seorang pesan ya, dalam artian beberapa manusia sudah menjadi healer buat dirinya sendiri, yaitu sudah healing untuk dirinya sendiri ya. Semakin usia semakin paham lah tentang jati diri seperti apa ya. Tapi kalau beberapa manusia yang sudah umur tapi masih tidak paham, berarti aduh susah hidupnya ya. Oke, lanjut. Kehidupan manusia ini betul-betul ya. Kehidupan manusia ini betul-betul penuh dengan color. Apapun hidup ini bercolor. Apapun tentang kehidupan ini berwarna ya. Tidak ada yang tidak berwarna ya. Tapi kadang-kadang manusia tidak doyan dengan berbagai macam warna. Akan ada datang warna kehidupan yang memenuhi hidup kalian. Dan juga dikatakan di sini, akan terbukanya pintu cinta untuk manusia yang sudah menutup hatinya. Akan datang sebuah pintu kehidupan dan akan datang sebuah cinta, yaitu cinta yang di dalam sangkar. Awalnya kalian mengunci hati dalam-dalamnya. Cinta kalian tuh ditaruh di dalam sangkar, tapi sudah beberapa orang membuka untuk pintu hati tersebut ya. Dan ada beberapa keberanian yang sudah mulai terbuka ya, dari cakra pertama, yaitu hati manusia ini sudah mulai berpikir melewati rasa, akhirnya melewati otak ya. Akhirnya ada keberanian yang bisa keluar dari dalam diri, walaupun terkadang ada rasa takut ya, sampai mules ya. Untuk sebuah keputusan tuh sampai mules perut itu ya. Dan dikatakan lagi di sini sudah tidak mau lagi overthinking untuk manusia-manusia yang sudah di luar batas, dalam artian kalian sudah tidak mau lagi berpikir manusia-manusia yang berkhianat, yang manipulasi, yang jahat, yang zalim. Buat apa, nggak ada guna kalian bilang. Dan juga energi-energi gelap yang terjadi di luar sana, kalian sudah cukup tidak mau lagi terlalu rentan otak kalian dipenuhi dengan energi yang tidak baik, karena berimbasnya akan berbalik, kalian tidak mau. Dan juga dikatakan di sini, kalian sudah paham bagaimana mengelola mata keempat dari sebuah hati ya, jiwa, pikiran ya. Kalian tahu kekuatan yang dimiliki manusia itu berdasarkan dari hati manusia itu sendiri gitu loh, bukan dari siapa-siapa. Dan yang namanya perjanjian kehidupan, kontrak kehidupan, siapapun yang menandatangani kontrak kehidupan terhadap Tuhan dengan janji apapun bentuknya akan diabsahkan. Dalam artian siapapun yang berjanji melakukan perjanjian sakral sama Allah akan ditanya kembali atau lagi diuji kembali. Siapa yang berjanji itu yang harus mentaati janji tersebut. Dan sebuah keberkahan ini menunggu datang ketika kalian sudah mulai berjalan aman, membuka apapun sebuah kebahagiaan. Harus bisa berjalan dengan diri kalian sendiri dengan tenang, sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Akan datang sebuah hati cinta manusia, entah yang seperti apa, tapi dia akan datang karena Tuhan sudah memilih manusia-manusia yang berhak mendapatkan cinta ya, mendapatkan hati ya. Semoga saja ini bisa membawa penerangan dari sebuah hati dan jiwa. Dan juga dikatakan di sini, banyak manusia-manusia yang tidak tenang dengan kehidupan kalian, banyak yang lihat-lihat ya, lihat-lihat di luar ya, yang nguping-nguping, yang kepo-kepo. Dan keuangan baik-baik saja, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Harus bisa berkumpul dengan manusia-manusia yang setara dengan jiwa dan hati kalian ya. Tuhan, malaikat membantu untuk sebuah stabilitas hidup kalian. Harus berani bagaimana caranya untuk lepas dari manusia-manusia yang tidak penting. Jangan overthinking sayang. Dan juga dikatakan harus kuat berlari untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetap
pada poin ya, walaupun banyak